Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas dan hebat Indonesia. Semoga kabar baik selalu membersamai kita. Terima kasih ya kepada semua yang sudah setia menonton channel ini. Setelah sebelumnya sudah like, comment, share, and subscribe pada video-video sebelumnya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Pada video kali ini masih seputar video pembelajaran kelas 8 kurikulum merdeka, yaitu materinya membandingkan makna denotasi dan konotasi pada karya fiksi. Baik, sebelum kita memahami lebih jauh tentang materi membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang makna kata denotasi dan konotasi, mulai dari pengertiannya. Pengertian dari denotasi adalah makna sebenarnya dari suatu kata atau kelompok kata. Kemudian pengertian konotasi, tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada diri seseorang ketika ia sedang berhadapan dengan sebuah kata atau kelompok kata, atau disebut juga dengan makna kiasan. Berikut ini saya akan jelaskan bagaimana sih ciri-ciri makna denotasi dan konotasi itu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah makna denotasi. Makna denotasi, makna kata sesuai apa adanya. Kemudian makna kata sesuai hasil observasi. Selanjutnya makna kata menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Atau kalimat sederhananya adalah denotasi mengandung makna arti yang sebenarnya. Kemudian untuk konotasi. Konotasi itu ciri-cirinya, makna konotasi terjadi apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif atau negatif. Kemudian jika tidak bernilai rasa dapat juga disebut berkonotasi netral. Selanjutnya, makna konotasi sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma yang ada pada masyarakat tersebut. Selanjutnya, makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Baik, para sahabat cerdas Indonesia, bagaimana? Sudah mulai tergambarkan ciri-ciri dan pengertian makna denotasi dan konotasi? Sudah? Hai, luar biasa. Memang sahabat cerdas Indonesia mampu menyimak dengan baik karena memang cerdas ya. Nah, berikut ini mari kita memahami dan mengetahui bagaimana sih contoh dalam bentuk kalimatnya atau kata yang dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Karena ada juga bukan hanya satu kata tapi dua buah kata atau kelompok kata, atau bisa disebut dengan ungkapan juga. Kita lihat yang pertama ya, dalam bentuk kata. Dimulai dari kata denotasi. Nah, ini contoh kalimatnya seperti ini. Ayam itu tenggelam di sungai. Nah, tenggelam di sini masuk terbenam ke dalam air. Itu makna sebenarnya. Kemudian makanan itu terasa pahit di mulut. Pahit itu rasa tidak sedap seperti rasa empedu ya, tidak manis artinya ya. Kemudian Sungai Citarum meluap akibat hujan besar tadi malam. Meluap di sini melimpah dengan banyak gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk kalimat konotasinya. Artis itu sudah mulai tenggelam namanya. Tenggelam di sini bukan masuk terbenam ke dalam air ya teman-teman. Tenggelam di sini adalah sudah jarang dibicarakan dan mulai jarang muncul karena mungkin banyak artis-artis baru yang berdatangan gitu ya. Selanjutnya untuk kata pahit. Orang itu harus menerima kenyataan pahit di pagi ini. Nah, pahit di sini bukan berarti seperti rasa pahit empedu, tapi mengandung makna sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang mengecewakan atau sesuatu yang menyedihkan. Kemudian emosinya meluap ketika mendengar perkataan lawan bicaranya. Emosinya meluap ini bukan berarti seperti air, tapi dia kurang mampu atau tidak mampu mengendalikan emosinya ketika mendengar perkataan lawan bicara. Jadi sudah berapi-api hatinya gitu ya. Mudah-mudahan paham ya dalam bentuk contoh kata. Sekarang kita akan memahami makna denotasi dan konotasi dalam bentuk kelompok kata atau gabungan dua buah kata. Bisa disebut dengan ungkapan juga ya. Nah, ini contohnya, mulai dari makna kata denotasi ya. Tangan Reno terbakar ketika bermain api. Nah, bermain api di sini melakukan permainan dengan api.
Tahu kan teman-teman api seperti apa? Panas ya. Nah, kemudian bila dalam bentuk konotasi begini contohnya. Kalau tidak mau mengambil resiko, janganlah bermain api. Bermain api di sini bukan berarti main yang panas-panas, tetapi artinya membuat masalah. Masalah itu tentunya masalah yang kurang baik gitu, sehingga ada resiko yang harus ditanggung. Contoh berikutnya, tangan kanan Dimas terasa sakit setelah terjatuh dari sepeda. Tangan kanan di sini, tangan di sebelah kanan. Kita tahu tangan itu ada dua, tangan kanan dan tangan kiri ya. Nah, ini tangan yang sebelah kanan. Bila dalam bentuk konotasi seperti ini contohnya, pemuda itu menjadi tangan kanan majikannya yang sangat diandalkan. Diandalkan ya berarti orang kepercayaan, bisa oleh majikan, oleh pimpinan, dan yang lainnya. Berikutnya, makna denotasi dalam bentuk kalimatnya seperti ini. Rina mendapatkan peninggalan orang tuanya sebuah meja hijau. Meja hijau di sini sebuah meja berwarna hijau. Ada mejanya warna kuning, warna putih. Kalau ini mejanya hijau. Itu dalam bentuk makna denotasinya. Sekarang kita lihat makna konotasinya. Kalau makna konotasinya kalimatnya seperti ini. Kasus itu diselesaikan di meja hijau agar segera terbuka kebenarannya. Apa maksudnya meja hijau itu? Bukan meja berwarna hijau, tetapi adalah pengadilan ya, tempat menyelesaikan permasalahan yang diselesaikan untuk mencari solusi di depan hakim gitu. Semoga paham ya. Baik sahabat cerdas Indonesia, tentunya mungkin penasaran juga ya, selain dari pengertian, ciri-ciri, contoh kalimatnya, apa sih fungsinya dari kalimat denotasi dan konotasi itu? Nah, saya jelaskan ya untuk fungsi kalimat denotasi. Kalimat denotasi berfungsi agar pembaca bisa memahami pesan tanpa keraguan. Jadi jelas maksudnya ya. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, lugas dan tidak ambigu karena diperoleh dari tangkapan panca indera kita. Itu sebabnya kalimat denotasi sangat diperlukan untuk meminimalisir penafsiran yang subjektif. Misalnya saat kita menyebutkan meja hijau, artinya meja tersebut memang berwarna hijau, bukan meja hijau pengadilan. Kemudian, kalimat denotasi memberi analisis yang kuat dalam diskusi dan penyampaian informasi secara objektif. Dalam konteks akademik, ilmiah atau hukum, kalimat denotasi digunakan untuk menyampaikan temuan atau argumen yang dapat diuji kebenarannya. Begitu. Nah, tadi kan kita sudah menyimak ya fungsi dari denotasi, baik dalam bentuk kata atau kelompok kata yang dituangkan ke dalam kalimat. Nah, sekarang giliran apa sih fungsi kalimat konotasi? Ini dia penjelasannya. Fungsi kalimat konotasi, kalimat yang mengandung kata konotasi sering kita jumpai pada karya sastra, seperti novel, puisi, dan cerita pendek. Konotasi bertujuan menghidupkan suasana, mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan dengan lebih kreatif. Selain itu, kalimat konotasi juga berfungsi sebagai penghalus untuk mengungkapkan hal negatif. Contoh seperti ini. Kata-katanya menghantam hatiku seperti api yang membakar. Bahasanya yang tajam seperti gigitan ular, melukai hati yang lain tanpa belas kasihan. Jadi begitu ya fungsi kalimat konotasi itu tadi yang sudah dijelaskan. Semoga para sahabat cerdas semakin lebih paham ya. Baik, tiba saatnya kita kepada materi pembahasan inti, yaitu membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan di kalimat sebelumnya tentang salah satu contoh karya fiksi adalah cerpen. Nah, di dalam cerpen itu bukan hanya sekedar kata-kata denotasi yang tertuang, tetapi ada juga kata-kata konotasi. Nah, kata-kata dalam bentuk konotasi ini yang tujuannya itu untuk menghidupkan suasana cerita, menyampaikan pesan secara kreatif ya supaya lebih menarik, itu maksudnya. Dan kita akan mengambil salah satu cerita pendek yang ada di buku siswa Kurikulum Merdeka kelas 8. Kita akan mengetahui manakah kalimat yang termasuk kalimat denotasi ataupun kalimat yang menunjukkan makna konotasi.
Baik, di buku siswa karangan Maya Lestari Gus Fitri dan kawan-kawan di halaman 128 pada kegiatan 8 ada sebuah perintah mengidentifikasi kata denotasi dan konotasi. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, ketika banyak pikiran wajahnya terlihat kurang menarik. Nah, kurang menarik udah jelas ya. Kurang menarik berarti bermakna denotasi. Betul, tepat sekali jawaban dari para sahabat cerdas. Yang kedua, ketika banyak pikiran wajahnya sekusut lap. Wah, dari kata sekusut lap itu sudah konotasinya negatif nih. Kebayang kalau lap udah bau kucel ya. Kusut, nah itu maksudnya bukan berarti lap kusut ada di wajahnya, tapi lebih kepada bermakna konotasi. Tepat sekali jawabannya. Berikutnya, jalanan sepi sekali pagi ini. Itu denotasi ya, sepi, tidak ada orang, tidak ada kendaraan. Berikutnya, jalanan sesunyi kuburan pagi ini. Sesunyi kuburan. Kebayang lebih dari sepi nih maksudnya, bukan berarti jalanannya ada kuburan gitu, bukan berarti seperti itu. Jalanannya diibaratkan sesunyi kuburan karena terlalu sepi maksudnya. Berikutnya, Ibu Parti memandang buah hatinya dengan cemas. Buah hati di sini bukan berarti hati kita ada buahnya ya, ada pohonnya, ada daunnya, bukan. Tapi buah hati di sini adalah putra atau anak, atau juga disebut dengan kesayangan. Begitu para sahabat cerdas, semoga lebih paham ya. Baik, selanjutnya kita akan memahami sebuah paragraf di sini. Dan kita akan maknai ya, ada yang makna denotasi, ada juga yang konotasi. Saya bacakan dulu. Rianti adalah sosok gadis yang cantik dan selalu tersenyum cerah menyejukkan. Setiap hari dengan penuh riang dan bahagia menemani ibunya yang sudah cukup renta. Tak pernah mengeluh walaupun pundaknya memikul beban berat. Selain ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, ia juga harus merawat adik-adiknya yang masih kecil. Ia menjadi sosok yang selalu banting tulang setiap hari demi menghidupi keluarganya. Tak heran semua orang berdecak kagum dengan kegigihan gadis kecil itu. Setelah memahami kutipan cerpen tersebut, tentunya dalam hati para sahabat cerdas berpikir mana ya yang termasuk makna konotasi dan denotasi. Nah, sebetulnya sih untuk menentukan itu bermakna denotasi dan konotasi bisa kita lihat dari kalimat yang membangunnya. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Tapi kalau dilihat dari kutipan paragraf tadi atau kutipan cerpen tadi, itu menunjukkan makna konotasi ya dari beberapa kata di sana. Dan yang lainnya pun ada yang bermakna denotasi. Saya tunjukkan yang bermakna konotasi. Di sini ada kata memikul beban. Dilihat dari konteks kalimatnya, memikul beban di sini bukan berarti dia harus memikul beban berat, tetapi lebih kepada ada tanggungan atau ada hal yang harus dia terima sendiri, lakukan sendiri gitu ya. Gadis sekecil itu harus menanggung beban kehidupan seperti itu. Kemudian banting tulang, bukan berarti gadis kecil itu membanting-bantingkan tulangnya, bukan, tapi dia menjadi tulang punggung, harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sisanya kalau dilihat dari kalimatnya lebih menunjukkan pada makna denotasi. Itu ya para sahabat cerdas, semoga lebih memahami dan bermanfaat. Demikian video pembelajaran yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, memberikan referensi kepada para sahabat cerdas Indonesia. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Jangan lupa sebelum diakhiri, like, comment, share, and subscribe. Semoga channel ini dapat terus ada memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.